Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan nikmatnya jualah. Pada subuh kali ini kembali kita dapat bermuajah bersama untuk mengkaji daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada kajian lalu berkaitan dengan sifatu khurujil arwah. Bab fi sifati khurujil arwah. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Pada minggu yang lalu hadis atau satu buah hadis yang kita telah baca, kita sedikit sambung dengan hadis lafaz berbeda tapi makna sama. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bi isnadin sahih ala syarti shaykhaini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal maita tahduruhul malaikah fa idza kana ar-rajulu salih qalu ukhruji ayyatuhan nafsu tayyibah kanat fil jasadi tayyib ukhruji hamidah wa abshiri bi rauhin wa raihan wa rabbi ghairi ghadban. Qala fala yazalu yuqalu dhalika hatta takhruj thumma yu'raja biha ila sama fayustaftahu laha fayuqalu man hadha fayuqalu fulan fayaqulun marhaban bin nafsi tayyibah kanat fil jasadi tayyib udkhuli hamidah wa abshiri bi rauhin wa raihan wa rabbi ghaira ghadban. Qala fala yazalu yuqalu laha hatta yuntaha biha ila as-sama'i allati fiha Allah azza wa jalla. Wa idza kana ar-rajulu su qalu ukhruji ayyatuhan nafsul khabithah kanat fil jasadil khabith ukhruji dhamimah wa abshiri bihamimi wa ghassaq wa akhara min shaklihi azwaj fala tazalu takhruju thumma kanat fil jasadil khabith irji'i dhamimah fa innahu la yuftahu laki abwabus sama' fatursalu minas sama'i thumma tasiru ilal qabri fayujlasu ar-rajulu salih fayuqalu lahu misla ma qila lahu fil hadithil awwal wa yujlasu fir rajulu su fayuqalu lahu misla ma qila lahu fil hadithil awwal au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi hadis yang kita baca menguatkan dengan hadis yang kita baca sebelumnya berkaitan dengan
kematian yang akan dialami oleh dua orang yang berbeda. Yang satu orang yang beriman soleh, yang satu orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ini hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan, menceritakan perihal yang tidak terlihatkan oleh mata. Tapi kita yakin dengan seyakin-yakinnya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tiada dengan yang diucapkan oleh Rasulullah kecuali wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekalipun kita tidak melihat dengan kasat mata, namun apa yang diceritakan dan disampaikan oleh Rasul tentang satu peristiwa saat kematian itu tiba terhadap orang yang beriman dan yang tidak beriman, maka tentu kita harus meyakininya. Karena ciri orang yang bertakwa, satu diantaranya yu'minuna bil ghaib. Apa kata Rasul? Kita lihat, innal mu'min, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, innal mu'min idza hadarahul maut wa asbaha fin naza' hadarathu malaikatur rahmah liyakuna dzalika unwanan ala rahmatihi wa syafaqatihi ala ahli iman. Dzalika anna malaikatar rahmah la tu'rafu illa rahmah, la ta'rifu illa rahmah, wa kadzalika bin nisbati ila malaikatil adab fa innaha la ta'rifu illa al-adab. Jadi dikisahkan kalimat dan dalam hadis kata ulama, innal mu'min, sungguh orang-orang yang beriman, idza hadarahul maut, ketika datang kematian kepadanya. Karena kita semuanya bakal mati, maka disebut dengan mayyit. Mayit itu orang yang sudah mati, kita sebut dengan mayit. Tapi kalau kalimat mayyitun dengan tasydid, itu artinya yang bakal mati. Maka di dalam Al-Quran Allah katakan, innakum lamayyitun, sungguh kalian semua pasti akan mati. Jadi mayit tidak dengan tasdid, artinya orang yang sudah mati itu disebut dengan mayit. Kalau sudah diurus jenazahnya, dimandikan, dikafankan, lalu kemudian disolatkan, sudah selesai proses untuk sampai kepada pensolatan dan pemakaman, itu disebut dengan jenazah. Jadi ketika seorang meninggal, orang itu disebut dengan mayit. Ketika orang akan meninggal, kita itu disebut dengan mayyitun. Maka tasydid, bakal mati, calon mati, camat kita. Kita ini sebaratan camat, calon mati semuanya, maka disebut dengan mayyitun. Tapi kalau sudah diurus, jasad kita dimandikan, dikafankan, lalu kemudian akan disolatkan hingga dikuburkan, maka itu kemudian disebut dengan jenazah. Ketika kematian itu tiba atau datang, orang yang beriman itu hadarathu malaikatur rahmah. Itu di saat ketika kematian datang terhadap orang yang beriman, malaikat rahmat itu juga datang. Ada malaikat yang tidak terlihatkan oleh kita, tapi yang bakal mati itu bisa melihat apa yang kita tidak bisa lihat. Sedemikian yang dinukilkan hadisnya oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wal Akhirah.
liyakuna dzalika unwanan ala rahmatihi wa syafaqatihi ala ahli iman. Itu yang datang malaikat rahmat sebagai bentuk atau tanda ala rahmatihi wa syafaqatihi ala ahli iman, bahwa Allah curahkan rahmatnya, berikan kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Itu beda. Dikisahkan di dalam ini hadis, yang datang bukan malaikatul azab tapi malaikatul rahmah. Kenapa disebut dengan malaikatul rahmah? Sebab yang ia tahu hanya rahmat. Sebagaimana disebut dengan malaikatul azab, yang ia tahu hanya siksaan azab saja. Itu yang disebutkan dalam beberapa riwayat, malaikat azab itu kada tahu yang lain, azab itu bang sudah. Di malaikat itu kan banyak. Kalau dalam ibadah ada yang berdiri saja, diri saja. Ada yang duduk saja, ada yang sujud saja, ada yang ruku saja. Hingga semua itu digabungkan di dalam pelaksanaan ibadah sholat yang kita lakukan. Tidak pernah bosan malaikat itu, sujud-sujud. Maka ketika disebut dengan malaikatul azab, karena yang tahunya inya azab itu bang sudah. Kada suah yang lainnya, tugasnya mengazab, menakuti, menyiksa. Maka disebut dengan malaikatul azab. Li'annaha la ta'rif illa al-azab, kama tuqalul malaikatur rahmat li'annaha la ta'rifu illa rahmah. Nah, malaikat rahmat ini kasih sayang. Itu kada kawa sarik, kada kawa beringas, kada kawa apa marah, itu kada kawa. Karena yang ia tahu hanya rahmat saja, kasih sayang. Nah, itu yang datang kepada kita bagi orang-orang yang beriman ketika kematian itu akan tiba, ketika dia akan meninggal dunia. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, fa idza qubidat nafsuhu ju'idat fi hararati bayda wa labdul hararah didalalah ala na'umatin malmasaha li ruhil mu'min min burudatin hararatiha. Ujar ulama, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, fa'idha qubidat nafs, ketika roh orang yang beriman itu tadi dicabut, ju'ilat fi harirati bayda, harir itu sutra, diletakkan di atas sutra, disebutkan dengan sarirati bayda walabdul harirah lidalalah ala na'umati malmasah, lembut. Maka disebut dengan harir. Harir itu kan sutra, lembut. Kenapa disebut dengan harir? Lidalalati ala na'umah, sebab yang akan ditempati oleh orang-orang yang beriman setelah kematian itu adalah kenikmatan. Itu kenikmatan yang didapatkan. Bukan siksaan dan azab. Kita coba amun yang kita dapati dan kita rasakan nikmat itu kada terasa, lawas pun terasa satu mat. Tapi kalau sudah azab yang kita dapatkan dan kita rasakan satu mat aja kayak terasa lawas sudah. Maka ada kisah dalam satu riwayat, dengan izin Allah, orang yang sudah ratusan tahun wafat dihidupkan kembali. Lalu dipertanyakan, kam labis, berapa lama engkau berada di dalam kubur ini? Qala yaum au ba'da yaum. Hanya beberapa hari, ujarnya. Hanyar aja, kata lawas, hanyar aja, padahal sudah ratusan tahun ia meninggal dunia. Nah, memang ini menunjukkan bahwasanya kita kadang hidup atau berada kita di alam barzah bisa jauh lebih lama ketika kita berada di alam dunia.
Buktinya ini ratusan tahun ia berada di alam kubur. Sementara mungkin hidupnya di alam dunia paling hanya sekedar puluhan tahun. Berapa banyak orang yang sudah meninggal dunia yang mungkin ratusan tahun sudah berada di alam kuburnya, tapi semasa hidupnya hanya sekitar puluhan tahun saja. Maka yang ia dapatkan kalau kenikmatan tidak terasakan lama. Ketika ditanya berapa lawas sudah, yaum au ba'da yaum. Beda dengan ada orang yang hanya meninggal, lalu kemudian dengan izin Allah dihidupkan kembali dan dipertanyakan, kam labista, berapa lama engkau berada di dalamnya? Qala sanawat la tuhsa. Puluhan tahun, ratusan tahun, kada terhitung sudah lawasnya. Padahal hanyar saja. Kenapa? Karena yang didapatkannya siksaan, azab. Beda dengan orang yang beriman, yang ia dapatkan adalah kenikmatan. Kata Imam, kata Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala an, al-qabru awwalu manazil min manazil akhirah. Kubur itu adalah satu tempat atau tempat yang pertama, tempat yang akan menentukan untuk selanjutnya. Sebagai penentu, kata beliau, kalau yang kita dapatkan di dalam kubur adalah kenikmatan, kemudahan, fama ba'dahu aisara min, maka setelahnya kemudahan yang jauh lebih banyak, kesenangan yang jauh lebih besar kita akan rasakan. Tapi kalau di dalam kubur yang kita dapatkan azab, siksaan, fama ba'dahu asyaddu min, maka setelahnya kesulitan, kesusahan, siksa dan adab yang lebih pedih pun akan dirasakannya. Maka kubur itu yang menjadi penentu awal. Maka Rasulullah ajarkan kita untuk bermohon kepada Allah agar kita dipeliharakan daripada siksa dan adab kubur. Kita pernah sampaikan hadisnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma'nan hadis, idza ista'adza min arba' qabla salam. Rasul bermohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal sebelum salam pada setiap sholatnya. Doa ini maklum. Apa kata Rasul? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Rasulullah itu berlindung kepada Allah daripada 4 hal di dalam ketika sholat sebelum salam yang beliau lakukan. Maka saya temukan dalam satu kisah, ada seorang ulama yang mengajarkan anaknya untuk membaca doa ini. Suatu ketika anaknya lupa, kada dibacanya. Lalu oleh ulama ini katakan, aidis shalah, ulangi sembahyangmu, ulang kau sembahyang lagi, ujar sidin. Ujar ulama, kenapa disuruh mengulang sholatnya? Padahal doa ini bukan merupakan hal yang rukun di dalam ibadah sholat. Artinya kalau bukan rukun, andai tertinggal sekalipun tak ada masalah, sholatnya tetap sah, karena dia bukan rukun, bukan juga rukun fi'li, bukan juga rukun qauli. Tertinggal pun tak ada masalah, sholatnya tetap dihukumkan sah. Tapi masalahnya kenapa beliau menyuruh anaknya untuk mengulang kembali sholat yang telah diperbuat dan dilakukan? Sebab gara-gara tertinggal dan terlupakan zikir atau doa ini di dalam sholat. Kata beliau, itu semua tidak lain dan tidak bukan litta'wid wa tarbiyah, untuk mendidik dan melatih serta membiasakan anak agar tetap membaca doa itu di dalam sholat sebelum salamnya, atau untuk melatih, untuk membiasakan. Maka kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja, orang yang maksum daripada salah, orang yang dipelihara oleh Allah daripada dosa, orang yang sudah dapat jaminan surga, tidak luput untuk berlindung kepada Allah dari 4 ini. Lalu bagaimana dengan kita? Siapa kita? Bukan orang yang maksum daripada salah, bukan orang yang terpelihara daripada dosa, belum juga dapat jaminan surga, sudah kada hendak memohon perlindungan kepada Allah dari 4 ini.
Maka kalau kita bahasakan min babil aula, kita semestinya lebih sewajarnya, seharusnya lebih utama untuk mengamalkan hadis ini. Rasul hanya mengamalkan, kenapa kita kada? Sombong benar kita. Nah, maka kalau bisa jangan ditinggalkan ini. Allahumma sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika minal apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kita berlindung kepada Allah dari 4 hal ini. Satu di antara 4 daripada siksaan kubur. Kita berlindung, hindari perkara yang dapat menjadikan orang itu tersiksa dari kuburnya. Maka banyak ada riwayat-riwayat, dan ini pernah kita kaji semuanya. Saya ingat dengan hadis, apa kata Rasul? Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Marra Nabi sallallahu alaihi wasallam di qabraini, di mana Rasul sedang melewati 2 kuburan dengan para sahabatnya. Faqala innahuma la yu'adzabani, kata Rasul mereka berdua sedang diazab di dalam kuburnya. Amma ahaduhuma la yastabri'u minal baul wa amma al-thani wa amma al-akhar yamshi bin namimah. Yang satu karena tidak bersih bersuci dari kencingnya, yang satu suka mengadu domba semasa hidup. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dipertanyakan, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilin nas an-nar. Ya Rasul, faktor apakah terbanyak orang itu Allah masukkan, Allah campakkan ke dalam neraka? Itu sebab kenapa? 1, al-fam, mulut. 2, al-farad, kemaluan. Dalam hadis yang lain, inna amat adzabal qabri minal baul, terbanyak orang itu disiksa di dalam kuburnya itu sebab karena kencingnya. Nah, itu hindari. Kita hindari jangan sampai bakameh sembarangan. Bakameh kada babasuh, bakameh kada besuci. Itu terbanyak kata Rasul orang yang disiksa dan diazab di dalam kubur sebab karena kencingnya. Maka dari awal sejak anak kita masih kecil kita ajarkan. Walaupun sepele kadang-kadang masalahnya di saat ketika anak bakameh, saking karena merasa anaknya masih hanya masih halus, tuh tayurkan sana ada kegot. Nah, itu mengajarkan yang salah. Akhirnya lagi halus sudah main tayur kemana aja, imbah ganal kayak itu pulang kayak jadinya. Nauzubillah. Karena kebiasaan itu bisa terus dilakukan. Nah, itu yang kita mesti harus antisipasi. Dari kecil kita ajarkan bagaimana cara bersuci. Itu Rasulullah dalam hadis sudah disebutkan. Ya, ketika jongkoknya kayak apa posisinya, selesai ketika kencingnya kayak apa, dan apa yang harus dilakukannya. Ada riwayat berdeham 3 kali, ada riwayat diurut biar supaya tuntas air kencingnya. Itu semuanya diajarkan dalam Islam. Nah, oleh karenanya lagi-lagi kita katakan ini makna daripada kalimat yang disebutkan di dalam ini hadis, fa'idza qubidat nafsuhu, ketika dicabut di rohnya, ju'ilat fi harirati bayda, itu ditempatkan di tempat yang paling nikmat, lembut, itu tenang. Ya kayak kita lah, ada orang meninggal jasadnya kita andak di atas kasur, diandak di atas kasur, dibaringkan, dirabahakan, ya dibaringkan, lalu kita yattaqi nahwal qiblah, menghadap ke arah kiblat. Itu kan kita posisikan yang seperti itu. Itu zahirnya, hakikatnya kalau orang itu beriman di atas sutra yang indah, lidalala ala naumati man, itu lembutnya luar biasa. Itu makna daripada kalimat bayda. Fayuntalaq biha ila babis sama fayaqulun ma wajadna rihan atyab min hadhihi as-sama'i dunya. Lalu kemudian diangkat atau diberangkatkan rohnya itu ke langit bumi. Sama yang dimaksud sama di sini adalah sama dunya. Fayaqulun ay malaikatus sama wa harasiha.
Siapa yang berucap? Malaikat yang menjaga langit. Karena setiap langit itu ada penjaganya. Kita ingat bagaimana kisah ketika Rasulullah di Isra dan di Mi'rajkan bersama dengan Jibril alaihi salam di langit pertama, yastaftih, minta dibukakan. Lalu ketika mengucapkan salam iftahil sama iftahil bab, yaqul man anta wa man ma'aka, kan begitu tuh riwayatnya. Siapa engkau? Aku Jibril. Wa man ma'aka, siapa yang bersamamu? Itu ditakonakan gitu. Maka pembelajaran juga memang layak untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Kadang ketika bertamu, kita kadang ketika datang ke rumah orang lain, terutama bertamu kepada teman, kerabat, tetangga dan lain sebagainya, tentu sebelum masuk kita meminta izin, ketuk pintunya, ucapkan salamnya. Dan kita sebagai tuan rumah tentu tidak serta-merta membukai pintu kecuali setelah kita bertanya. Kan begitu tuh adabnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ujar tuan rumah. Man fil kharij, kan begitu. Siapa di luar, siapa? Nah, kita mestinya jawab, saya Fulan bin Fulan. Nah, kebanyakan kita kan kada kayak itu, amun bertamu. Assalamualaikum, panjang hakumnya. Assalamualaikum. Kadang-kadang mengucapkan sambil masuk ke dalam. Takajud, ampun tuan rumah, ada orang mencongol. Maka disitulah kata ulama, izin dulu, jangan masuk rumah sebelum kita mendapatkan izin. Kalau sudah diizinkan, hanya masuk. Nah, ucapkan salam, assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Tentu dia bertanya, manil tariq, siapa yang mengetuk pintu tadi? Man fil kharij, siapa yang di luar? Katakan siapa kita, sebagaimana pernah terjadi ketika Rasulullah didatangi Sayyidina Umar. Sayyidina Umar datang kepada Rasulullah, diketuk pintunya, tok-tok, assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Rasulullah, waalaikumsalam. Manit tariq, siapa yang mengetuk pintu itu? Ya Rasul. Sayyidina Umar jawab, ana ya Rasulullah. Ini kalau kita bahasakan ana itu saya. Kan kayak itu juga kita kadang-kadang siapa? Aku, ujarnya tuh. Jawabannya kan aku. Ana ya Rasulullah, kata Sayyidina Umar. Sayyidina Rasul kadang membukai langsung, tapi kembali bertanya, mani tariq, siapa yang mengetuk pintu itu? Ana ya Rasulullah, ujar Umar. Aku ya Rasul. 3 kali Rasul mengulangi, mani tariq, siapa yang mengetuk pintu? Ma indi sahibus ana. Aku, ujar Rasul, kada suah berisi kawan yang narannya ana. Nah, itu isyarat. Namun ditakuni jawab nang bujur. Kita kan itulah kebiasaan. Siapa? Aku. Siapa aku tuh? Maka wajar aja kada dibukai oleh tuan rumah. Aku, panggil siapa aku? Nah, di situ adab dalam bertamu diajarkan semuanya. Jadi semua perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa dijadikan landasan hukum. Dan roh yang beriman itu ketika akan diangkat, akan dibawa, yastaftih, malaikat rahmah meminta izin, bukakan pintu surga, bukakan pintu langit, dibukakan. Di situ disebutkan, fayaqul ay malaikatu sama wa harasuha ma wajadna rihan abyaq min hadhihi. Saat ketika itu datang, roh mukmin itu diangkat dan dibawa, para malaikat semua berkata, ma wajadna rihan abyaq min hadhihi. Ini aromanya, wanginya luar biasa. Ada suah kami mendapati wangi yang seperti ini. Ini wangi apa? Jadi semua malaikat terasa mencium wanginya luar biasa. Tuh, nafsul mutmainnah, nafsul tayyibah, jiwa yang bersih, wangi. Maka kita banyak mendapati kisah-kisah orang-orang soleh ketika meninggal dunia, masya Allah, tabarakallah, kuburnya wangi. Bukan diandaki minyak wangi, kadang memang wangi, tubuhnya, jasadnya, masya Allah, wangi. Sebab hadis sudah menyebutkan, malaikat saja bertanya-tanya, ma wajadna rihan atyabu min hadhihi.
fatakhruju ka'atyabari hilmis hatta annahum yatanawalahu ba'dhum ba'dha yashumunahu hatta yatubi ila babis sama. Itu malaikat itu berebut hendak mendapatkan aromanya, mencium kayak kita lah. Amun mendapatkan wangi yang enak itu kan kita kecium. Coba amun kada nyaman wanginya, betutup hidung kita, itu betutup hidung. Tapi kalau nyamannya nih wanginya, wangi apa nih? Nyamannya. Aku lalu hendak mencari kayak itulah malaikat itu tadi. Ketika roh mukmin itu diangkat, dibawa, saat ketika akan masuk ke langit yang pertama atau ke langit dunia, itu yang didapati adalah wangi yang luar biasa. Malaikat berebut untuk mendapatkan wanginya. Coba, malaikat itu. Amun manusia aja kita berisi minyak wangi atau tubuh kita wangi, lalu kemudian senang ada orang yang dekat dengan kita, senang dengan aroma kita, kita senang. Apalagi ini yang senang itu malaikat. Makanya Rasulullah dalam hadis mengajarkan, dalam hadis Rasulullah dikisahkan karena yuhibbu at-tatayyub, Rasulullah itu suka wangi-wangian. Apa kata Sayyidina Anas bin Malik? Ma syamamtu qat atyab min raihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku, kata Sayyidina Anas, kada suah mendapati wangi yang melebihi wanginya Rasulullah. Karena ketiak atau apanya keringat Rasulullah itu wangi sudah. Keringat Rasul, awas, jangan coba-coba keringat kita hapak baunya. Makanya dalam satu riwayat hadis saya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa alaihi syaikhani, itu dikisahkan. Pada suatu riwayat menyebutkan bahwasanya satu di antara istri Rasul itu kalau siang hari beliau membentangkan bisat. Kalau bahasa kita kayak model karpet ataupun tikar yang itu terbuat dari kain. Fabasatal bisat, dibentangkan. Itu tujuannya untuk apa? Biar Rasul guring di atas bisat itu. Kita tahu bagaimana kondisi Arab kalau sedang musim panas, panasnya luar biasa. Otomatis berkeringat. Itu keringatnya nempel di bagian bisat ataupun tikar yang tadi disiapkan oleh salah satu istri beliau untuk tidur Rasulullah. Bangkit Rasulullah, bangun dari tidur, apa yang dilakukan oleh istrinya? Itu bisat diambil, diperas, diambil keringatnya Rasulullah. Itu keringat Rasulullah, wanginya luar biasa. Kata Sayyidina Anas, tidak pernah aku mendapati wangi yang melebihi wangi Rasulullah. Sebagaimana ketika Sayyidina Anas bersalaman, mamasastu yadaqat, aku tidak pernah memegang, menyentuh tangan yang selembut daripada tangan Rasul, bahkan lebih lembut daripada sutra, lebih lembut daripada kapas. Itu Sayyidina Anas ketika bersalaman dengan Rasulullah. Maka ada hadis musalsal. Hadis musalsal itu hadis yang sanadnya bersambung, yang dimana Sayyidina Anas ketika bersalaman dengan Rasul meriwayatkan hadis itu, lalu kemudian sahabat menyalami Sayyidina Anas, kemudian tabi'in menyalami sahabat yang pernah bersalaman dengan Sayyidina Anas, terus sampai kepada guru kita. Guru kita bacakan sanadnya, lalu kemudian menyalami kita. Ini tangan pernah menyentuh tangan orang yang menyentuh tangan orang yang menyentuh tangan orang sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disebut dengan musafahah al-anasiyah. Hadisnya musalsal. Nah, disitulah banyak riwayat kemudian melihat wajah ulama itu sudah bernilai ibadah. Sebab ada riwayat man ra'ani dakhalal jannah wa man ra'a man ra'ani dakhalal jannah wa man ra'a man ra'a man ra'ani ila yaumil qiyamah dakhalal jannah. Maka muncul memandang wajah ulama ibadah. Bersalaman dengan ulama juga ibadah, karena ulama pernah menyentuh ulama, yang ulama itu pernah menyentuh gurunya sampai kepada sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya tabarruk, mengambil berkah. Baik, ini disebutkan dan dijelaskan Rasul senang mengkait wangi-wangi. Maka kalau kita juga dianjurkan. Cuman dalam kitab Allahumma shalli ala Muhammad, Rawai'ul Bayan,
Itu disebutkan di tafsir Ayatul Ahkam. Saya temukan beliau menyebutkan bedanya antara lelaki dengan berbini dalam hal wangi-wangi, dalam hal berhias. Lelaki itu dianjurkan ketika berhias itu ada aroma wangi yang sedap. Jadi disunatkan bawa wangi-wangian. Maka amun laki ibu bawa minyak wangi jangan dicurigai. Ya bisa dicurigainya najana. Biasanya dia berminyak kapak, wah ini lain minyaknya sudah. Ini jangan-jangan ada selingkuhan. Jangan. Husnuzon saja. Ini laki kita berwangi-wangi karena mengamalkan sunnah Rasul. Karena Rasul suka wangi-wangian. Dan kita dianjurkan untuk memakai wangi-wangian. Amun untuk laki-laki, sunnat aromanya dirasakan. Bendanya jangan sampai kelihatan. Tuh kalau berhias. Amun berhias, laki-laki bendanya kada kelihatan, tapi rasanya didapatakan. Amun bebini bendanya terlihatakan, aromanya jangan berlebihan. Makanya bebini amun bepopor silahkan, karena kelihatan popor itu tadi. Begincu untuk berhias untuk suaminya silahkan, itu terlihatakan, itu bebinian. Lelaki jangan terlihat. Ini ada lelaki begincu, lelaki bepopor. Nah, dalam hadis yang sahih di mana Rasul katakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa'i bir rijal. Dilaknat oleh Allah laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Kalau sudah perbuatan itu dilaknat, maka hukumnya haram kata ulama. Menyerupai apa? Fi masyi wal maw'ar wal malabis, dalam berpenampilan, dalam berpakaian, dalam berjalan, semuanya itu termasuk tuh berhias. Lelaki bukan berpupur begincu macam-macam, itu bebinian. Bebinian marah, berhiaslah karena memang bebinian itu perhiasan. Tapi ingat, berhiasnya untuk suami. Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'ah as-salihah. Dunia itu adalah perhiasan, sebaik-baik perhiasan adalah istri yang solehah. Insyaallah hadis ini kita lanjut di lain waktu dan di lain kesempatan. Wallahu taala alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.